Posisinya Bendot kan sama saya depan-depan nih. Saya lagi nginin ikan, dia juga depan saya. Itu cewek ada di samping Bendot totonya, Bang. Ngomong lagi, Bang. Ngomong. Bagi. Belum nyampe ke pintu, tapi posisi udah habis tuh. Udah geser udah ke pintu. Nggak taunya di bawah tempat tidur itu kuburan, Bang. Kuburan? Kuburan kotak, cuma agak lebar. Jadi ibaratnya bukan kuburan buat satu orang ya. Saya ngelihatnya ya. Agak panjang, agak lebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gue Viko Fugara. Seperti biasa malam kali ini gue udah kedatangan narasumber lagi nih yang ingin berbagi kisah horornya ketika beliau sedang berliburan di sebuah villa daerah Bogor. Yaudah langsung aja nih kenalan sama narasumber. Sebelah gue ada Bang Isom. Selamat malam Bang. Malam. Gimana kabarnya nih Bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Datang lagi nih Bang ya ke studio kita nih Bang ini 2 kali. Iya. Nah Bang itu kan di villa ya Bang ya? Villa betul. Nah itu dalam rangka apa tuh Bang di villa itu Bang? Dalam rangka apa ya? Main aja sih sebenarnya. Sama keluarga? Enggak. Jadi ini tepatnya villanya di daerah Cipanas. Ya. Jadi ceritanya gini, Bang. Saya dulu tuh punya studio musik. Ya. Nah di studio musik itu ibaratnya saya punya temen tongkrongan akrab deh. Ada 3 orang nih. Sebut aja namanya satu Tohir, terus Bendot, satu lagi Olis. Ya itu teman-teman akrab saya di studio gitu. Nah tempo-tempo saya punya teman baru. Jadi di depan studio saya itu ada orang punya jasa pengetikan, sebut aja namanya Ucul ya. Itu sering main ke studio saya. Akhirnya kita akrab ya kan akrab. Si Ucul ini punya bos. Namanya Iwa. Akhirnya juga akrab juga sama saya. Karena si Iwa ini tiap sholat itu numpang ke studio saya. Gitu ya, untuk sholat gitu. Rutinnya gitu sehari-hari sholat tempat saya. Akhirnya kita akrab nih. Suatu malam, si Ucul ini nginep di studio saya. Terus dia dapat gangguan lah. Dapat gangguan katakanlah goib lah gitu ya. Nggak lama ini, bosnya si Iwa ini mainlah ke studio saya. Nginep juga. Kita sambil main karambol, cerita dia tuh sambil cerita si Ucul ke bosnya si Iwa itu. Kalau dia pernah diganggu di studio ini gini-gini. Studio ini serem katanya gini-gini. Akhirnya Iwa ngomong gini Bang. Kalau mau serem mah, ayo kapan-kapan ke villa gua. Dia bilang gitu. Saya bilang, kan saya belum tahu Bang yang namanya villa kayak apa gitu kan. Namanya orang katanya doang puncak begini-begini, saya juga belum tahu gitu kan. Saya bilang, wah boleh nih gitu kan. Oh, berarti pertama kali nih ya? Pertama kali saya. Boleh nih, gratis pula gitu kan. Jadi kapan bisa? Ntar gue sekalian, si Iwa ini mau balik ke rumah bokapnya di Cianjur. Oh, jadi sekalian lah. Jadi ibaratnya nanti kita di drop tuh. Di villa itu di drop. Ntar ditinggal sama dia. Gitu kan, dia ke bokapnya Cianjur. Jadi misah ntar nih ya? Iya, jadi saya bilang. Nah, sorry Om. Itu kalau boleh tahu tahun berapa Om? 2005-an dah. 2005? 2005, udah. Set. Lama banget. 2005 itu. Nah, di villa itu berapa lama Om? Saya niatnya kan mau 3 hari nih. Perjanjian 3 hari. Jadi, si Iwa ini nanti naik ke Cianjur, balik dari Cianjur ngejemput kita lagi. Gitu dong ceritanya, gitu kan. Oke lah kalau begitu, pikiran saya itu tunggu nyali dah, pengen tahu gue. Sebenarnya saya mikirnya pengen tahu yang namanya villa kayak apa, udah gitu doang. Pengen tahu aja nih. Pengen tahu, katanya kan gambaran saya tuh namanya puncak dingin gitu kan, cuman saya belum pernah. Udah. Berarti hasil coba-coba nih. Iya. Coba. Ada inilah pengalaman. Ada. Lah ya. Ibaratnya ada yang nawarin nih, gitu kan, nggak bayar gitu kan. Singkat cerita, jadilah Jumat, abis sholat Jumat tuh, sekitar jam 1:30 atau jam 2 kita berangkat 2 mobil Bang. Oke. Jadi 2 mobil, berapa orang tuh? Nih, si Iwa sama Ucul anak buahnya, pakai mobil si Iwa. Saya
teman saya ini berempat, saya, si Olis, Bendot, sama si Tohir. Oke, jadi pakai mobilnya Bendot, ya kan? 2 mobil tuh, beriringan. Ada sih nyampe bangsa mau menggrip jam 5 lewat lah, udah gelap daerah situ ya, udah gelap. Gambaran villanya gini bang, jadi ini saya perhatiin, villa banyak nih, saya ngelewatin villa banyak di bawah, tapi dia nanjak terus tuh, naik terus. Nah, villanya si Iwa ini paling atas bang. Oh, jadi di villanya ini paling atas. Paling atas. Jadi cuma satu apa? Cuman satu. Dia doang tuh yang iya, itu tuh. Paling atas. Itu villa-villa banyak itu di bawah semua. Oke nih Om. Tahan dulu nih Om ceritanya. Nah, bagi kalian yang penasaran dengan ceritanya Bang Isom, simak terus sampai habis, jangan skip-skip. Dan gue mau ngingetin nih buat kalian yang punya pengalaman horor juga dan ingin berbagi kisahnya di Kisah Tengah Malam, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan satu lagi gue mau ngingetin buat kalian yang udah nonton tapi belum subscribe, klik tombol subscribe sekarang agar kita makin semangat memberikan asupan-asupan horor ke kalian. Yaudah, nggak usah lama-lama lagi. Kisah Tengah Malam dimulai. Nah, jadi kelanjutannya gimana tuh? Ceritanya gini. Setelah kita sampai di villa itu, sore ya, udah agak gelap gitu kan. Iwa ini pertama dia nyamperin orang yang jaga villa itu. Rumahnya ada kurang lebih bangsa 100 meter dari villa ya. Kita panggil aja Akang dah namanya gitu kan. Ngambil kunci si Iwa ini. Rupanya itu villa punya bapaknya si Iwa bang gitu kan. Cuma nggak pernah ditempatin. Jadi cuma sesekali kalau ada acara keluarga besar baru pada ke situ gitu kan. Villanya ini gambarannya gini. Saya baru datang aja bingung bang. Ini villa gede banget. Terus jendelanya tuh gede-gede. Tapi jendelanya tuh yang masih kayak bangunan kuno dari kayu. Yang dua daun gitu ya, tinggi-tinggi ya. Udah datang dah tuh si Akangnya bawa kunci, ngasih kunci, buka, kita masuk, bersih bang, terawat, bersih. Jadi modelnya setelah pintu masuk, dia modelnya ke kiri ada area ke ruang tamu, ke kanan kamar-kamar, gitu ya, sketnya gitu ya. Udah kita ngobrol-ngobrol di situ, kamar baris tuh bang, banyak kamar ya kan, kamar baris. Kalau nggak salah itu ada 4 kamar. Ada 4 kamar. Tapi ada 1 kamar di tengah. Kita langsung ditunjukin nih sama si Akang nanti tidurnya di sini gitu kan. Kamar nomor 1. Kalau yang nomor 2 ini nggak boleh ditidurin. Pesennya gitu. Kosongin aja ya. Kosongin aja. Terserah milih mau kamar yang nomor 1. Ada nomor 2 di tengah. Nomor 3, nomor 4. Bebas mau pilih yang mana. Saya pikir udah pintu nomor 1 aja karena dekat ke akses pintu keluar, pintu utama gitu kan, pikirnya gitu. Saya buka kamar gede banget bang, emang kamar tuh gede-gede banget gitu kan, plafonnya juga tinggi gede. Pesen si Iwa ngomong gini sama si Akangnya gitu, Kang pesen lagi apa yang nggak boleh, gitu kan, selain nempatin kamar. Si Akang ini nunjuk di sebelah kiri bang, yang ada akses ke ruang tamu. Di situ saya ngeliat ada kursi goyang. Terus di atas kursi goyang itu di dinding ada figura foto tinggi, tapi dia lukisan. Di dalam lukisan itu saya lihat ada ibu-ibu none-none Belanda kali ya, kalau kita sebut, lagi nyulam lukisannya. Di sebelah kanannya itu ada kayak orang Belanda pakai topi menir gitu, ya kumisnya panjang gitu kan, Belanda kan. Saya ngeliatin fotonya tuh, ngeliatin lukisannya, merinding saya bang. Wah, ini kagak beres nih. Saya udah feeling. Tapi karena niat saya juga ada ajang uji nyali juga ke situ kan, ya kan. Emang hawanya udah, saya bisa ngerasain lah hawanya udah. Teman saya aja si Olis ngomong, romannya serem nih Som gitu kan. Udah nggak apa-apa, tes. Saya bilang gitu kan. Udah, tuh rapi. Malam itu si Iwa ini ikut nginep bang, malam itu karena dia nggak mungkin capek kan, terusin ke Cianjur juga nggak mungkin.
Akhirnya dia memutusin nginep. Pagi jam 8 dia baru cabut. Sama si Ucul ngikut itu anak buahnya. Naik ke Cianjur ya kan, ke rumah orang tuanya. Udah. Nah kita kan tinggal berempat tuh bang. Saya, Olis, Bendot, sama Thohir kan. Udah. Begitu udah si Iwa cabut sama si Ucul, kita keliling-keliling nih pengen tahu daerah sini gitu kan. Ya benar, saya kelilingin dia punya villa. Itu banyak villa-villa jauh bang. Kelihatan genteng-gentengnya doang, jauh udah di bawah. Jadi ini kayak semacam di bukit nih villa ini. Nah saya lihat di belakang villa itu ada kolam renang, tapi harus turun ke bawah. Akses untuk ke kolam renang itu jaraknya dari villa itu jauh gitu kan. Saya lihat ada kolam renang, boleh nih berenang. Dalam hati saya kan, mau sore kita mah kegiatan kita ya begitu aja di dalam, ngobrol apa, bercanda, main iseng di depan. Main bola, ada kadang main raket, badminton. Pas mau sore sekitar jam 4, saya iseng tuh dari kamar depan, saya buka jendelanya. Itu kan kalau kita ngeliat view-nya langsung ke kolam renang, ya kan? Saya lihat ada cewek berenang, bang. Berenang? Cewek berenang, cakep. Cewek bang, kalau cakep biar kata dari jauh juga kelihatan cakep, iya kan? Cak boto nih saya bilang, cakep nih, rambutnya panjang bang, yang berenang. Saya nggak bilang tuh anak-anak lagi pada di depan. Saya mau mandi, itu saya ingat, saya mau mandi, saya iseng tuh buka jendela ngelihat gitu kan, ada yang berenang. Abis menggerip, anaknya si siapa, Akang, waktu itu ada kelas SMA kelas 2 dia ya, nganterin kopi kan ke villa. Saya tanya sama dia, Jang, saya manggil kan Jang aja kan, Sunda. Tadi sore gue jembatan ngelihat ada cewek berenang. Di mana A? Dia bilang gitu kan. Itu kolam renang belakang. Saya bilang gitu kan. Dia bengong bang. Yang bener A? Iya. Itu udah malam tuh saya nanya gitu. Dia bengong aja tuh. Yang bener A? Kayak nggak percaya gitu kan. Serius gue. Siapa? Apa tamu villa di mana gitu kan? Apa orang situ gitu kan? Nggak ada, dia bilang. Kayaknya nggak ada deh, nggak mungkin. Dia bilang gitu kan. Tuh mungkin, dia bilang. Nggak mungkin orang gua ngeliat bener ya kan. Udah. Malam saya jadi pokok bahasan tuh sama teman-teman saya. Gua tadi sore ngeliat cewek lo berenang. Mana Som? Itu di kolam renang belakang. Tapi gua tanya si Ujang katanya kagak ada. Lu salah lihat kali gitu kan. Udah. Saya penasaran. Tuh malam kedua ada gangguan, cuman berupa kayak berisik aja bang. Berisik aja. Di luar. Kita kan tidur emang berempat tuh di kamar depan, kayak berisik letak gitu segala macem. Cuman kita belum takut dah kalau cuman begitu. Besok paginya karena saya masih ngemikirin kolam renang aja bang. Saya survei itu turun ke bawah. Berdua si Olis tuh. Teman saya lagi pada mandi, Thohir tuh, saya turun ke kolam renang. Kolam renangnya bang nggak ada airnya. Udah gitu emang lama nggak dipakai. Sampai di kolam renang itu udah tumbuh rumput-rumput bang. Makanya si Ujang semalam itu bilang, tuh mungkin. Karena nggak ada airnya. Nggak ada airnya saya ke situ. Waduh. Saya ngeliat tengok lah. Saya sama Solis main kelihatan tuh. Lu bener, semalam lihat lu. Ya, kemarin sore lihat benar, gue ngapain bohong, gue bilang, orang gue lihat cakep banget gitu kan. Besoknya udah siang kita bikin rencana, saya bawa Indomie 1 dus bang. Itu udah mulai mau habis karena tiap hari kita makannya mie melulu, ya kan, masak nasi, makan mie gitu kan. Ya, kita bikin ini yuk, bakar ikan yuk. Belinya di mana katanya? Panggil aja si Ujang. Kita kasih duit, kita bakar bawal aja, ya udah jadi. Si Ujang nyari ikan tuh bang, dapat. Saya beli 2 kilo udah tuh, mau makan rame-rame. Cuman udah mulai ada pikiran bandel nih bang. Biasa ada anak-anak umuran segitu. Udah ditambah ada ngebosin lagi si Olis ya kan. Kayak kalau makan ikan bakar, minumnya nggak panas nggak cocok. Paham dong artinya kan ya kan. Udah beli apaan? Panggil aja si Ujang. Nanya minuman-minuman kayak gitu bang yang beralkohol. Dapat bang beli 7 botol. Saya sama si Bendot nyangin ikan bang. Nyangin ikannya itu
deket kolam renang, yang kering itu, deket kolam renang. Itu bis menggrip dah, kalau nggak salah. Kita mau bakar malam kan. Saya lagi nyanyi gitu, udah mungkinan gelap. Jadi saya samping mata saya ngelihat di ujung kolam renang itu ada cewek bang, mondar-mandir. Saya ingat, ini kali yang gue lihat tempo di berenang, ya kan? Saya pikir saya doang yang lihat. Saya tegur si Bendot, Dot. Lu lihat seberang sana. Itu jaraknya dari kita lagi ngiangin ikan ke cewek itu, jaraknya ada bangsa 30 meteran mah ada, lumayan jauh. Iya gue lihat, dari tadi si Bendot ternyata lihat, cuman dia diem. Si Bendot ngomong begini, minta ikan kali dia. Gitu kan. Udah saya cuekin lagi. Posisinya Bendot kan sama saya depan-depan nih. Saya lagi nginin ikan, dia juga depan saya. Itu cewek ada di samping Bendot totonya bang. Ngomong lagi bang. Ngomong. Bagi. Ngomong bagi gitu kan. Saya nengok, begitu si Bendot dengar ngomong bagi, saya juga dengar. Bendot langsung lari bang. Kabur dia, saya lihat begini. Begitu saya nengok ke atas, mukanya bang kayak piring. Piring? Kayak piring, dempak gitu ya. Dempak, putih, mulutnya gede, hitam. Itu setelah ngomong bagi, dia bilang gitu kan. Begitu saya nengok, itu saya udah lupa udah. Saya udah lupa, pingsan udah itu kayaknya, udah pingsan gitu kan. Begitu ngomong bagi gitu, saya nengok, wah jelas banget itu. Saya sadar-sadar udah ada di ruang tamu. Pingsan berarti? Pingsan saya. Begitu saya sadar, ada si Ujang, ada si Akang, bapaknya, gitu kan. Bapaknya si Ujang negor, kenapa nggak bilang-bilang saya, gitu kan. Kan kalau ini saya temenin, ya kan. Iya sorry, Kang, saya bilang gitu kan. Udahlah. Kita belum main minuman tuh bang, masih diumpetin. Masuk malam dong, bakar ikan nih, bakarnya di depan, nggak berani, belakang udah bakar ikan. Pikiran mungkinan bandel lagi bang. Makan, minuman ada, panggil lagi Ujang, Jang. Nggak punya temen cewek apa Jang? Oh, waktu itu kan lagi bandel-bandel ya bang, saya gitu. Ada sih, cuma rada jauh dia bilang. Udah pakai motor lu, ntar gue bensinin segala macem dah. Ada bangsa sejam, itu hampir jam 10 datang bang. Sama gojeknya dia, sama ojeknya dia gitu dah. Cewek 2, seumuran dah sama kita waktu itu. Nah, wah jadi nih happy kita dalam hati gitu kan. Nah, si Ujang ini balik bang, kagak mau ikut-ikutan dia, balik. Udah saya kenalan, main gitar, ngobrol. Ini cewek satu, saya perhatiin dari datang nih kayaknya bengong mulu bang. Bengong mulu, duduk kayak. Saya tawarin minum nggak mau, ya kan. Ikan masih ada, makan ikan doang dia, berapa suap gitu. Ntar dia bengong lagi. Saya lupa. Si Akang waktu datang mesen, itu kursi goyang yang tadi, jangan didudukin, jangan dipindahin. Pesennya tuh, ya. Nah si Neng ini yang lagi ngelamun, kita kan sambil main karambol tuh bang. Main karambol. Ada deh jarak 5 meter kursi goyang itu. Si Neng duduk di situ bang. Sambil bengong aja gini. Saya bilang si Bendot, Dot, itu bangku bukannya nggak boleh didudukin. Udah biarin aja. Nggak apa-apa gitu kan. Kita main karambol sambil dengan keadaan yang agak mabuk bang. Ketawa, peletak-peletok main karambol. Kagak lama kita kaget semua, si Neng teriak bang. Di kursi goyang itu teriak. Terus saya pikir, wah kesurupan kayak gitu. Kita samperin itu rame-rame. Kita samperin, galak bang. Saya bilang ini siapa gitu kan. Gua nggak suka ya katanya tempat gua dikotorin gitu. Ini bisa gua rubuhin ini katanya. Maksudnya bangunan itu bisa gua rubuhin, cuman ngomongnya Sunda bang.
aing tenarima gitu katanya. Bisa dirubuhkan ya ku aing gitu kan. Karena saya panik, saya nyusulin si Ujang, ya kan. Jang, ikut gue yuk. Kenapa? Si itu kayaknya kesurupan. Saya nggak berani, jangan sampai si Akang tahu, Bang, ya kan. Udah si Ujang ke situ tuh. Nggak kesurupan bener. Jang, kan kita kan gimana mau ngaji, Bang, ya. Keadaan celeng semua kan. Si Ujang saya suruh, lu ngaji sih, Jang. Ya udah, ngambil wudhu, dia ngaji, Bang. Diketawain, Bang. Diketawain. Percuma, katanya. Itu bacaan saya setiap hari. Ngomong begitu, Bang. Si Neng ya. Dalam hati saya, nggak kena nih jin muslim yang masuk. Percuma loh, ya kan. Pinteran dia ngajinya sama kita, ya kan. Ilmunya tinggian dia. Terus saya minta maaf. Pakai ngomong Sunda saya. Ya udah, mun kitu abdi hampura, saya bilang minta maaf, ya kan. Sekarang keluar aja. Tuh bisa, katanya. Dibawa heula ya budak waing. Mau dibawa dulu ini anak, katanya. Mau dibawa kemana, saya bilang. Pokoknya dibawa. Setelah itu pingsan, Bang. Cewek itu nggak nyadarin diri. Lama itu, Bang. Dari mulai start pingsannya itu jam 10 lah. Pingsan. Sampai sadar-sadar itu mau masuk subuh. Mau masuk subuh. Nah, begitu sadar, saya tanya. Lu kenapa? Saya bilang. Tadi kemana? Kemana? Saya kata gitu. Ketakutan, kayak orang ketakutan. Dia bilang, gue tadi diajak sama orang tinggi, gede. Gue dikasih lihat banyak ular gede-gede, Bang. Segede-gede pohon kelapa, dia bilang. Gue dikasih lihat. Terus, kalau jengking. Tapi memang kalau jengkingnya bukannya kalau jengking kecil, gede-gede juga, dia bilang. Ketakutan, kayak orang shock gitu. Saya bilang, Jang, kasih Ujang, anterin aja deh, Jang. Gue bilang, anterin pulang, gue ngeri dia, ntar dia begitu lagi. Ya udah, saya anterin deh tuh sama si Ujang balik. Udah, kita bengong-bengongan aja tuh anak-anak tuh. Udah umai kaget juga. Itu berarti malam kedua ya, Bang, ya, kejadian. Malam ketiga, karena besok udah rencana mau balik dijemput kan, si Iwa kan mau datang. Minuman masih banyak, Bang. Minuman masih banyak nih. Sayang nih, saya kata. Dah, bandel lagi kita. Bandel lagi. Minum lagi sambil main karambol. Itu baru diteror habis-habisan. Mungkin kalau kata jin di situ nih bocah kena dibilangin gitu kali ya. Akhirnya kayaknya ngirim pasukan tuh, Bang, dia. Saya taunya gimana? Gini, kita diteror nih. Waktu kita lagi main karambol, itu jendela kamar paling ujung itu kayak ada orang gebugin, Bang. Buak. Kita ketakutan dong, panik kita. Apaan tuh ya? Udah, cuekin aja. Puncaknya kita pada kurang ajar di situ. Si Bendot ngomong gini, gue penasaran, Som. Itu bangku katanya nggak boleh didudukin, nggak boleh dipindahin. Pesennya. Didudukin aja kemarin orang kesurupan. Gue pengen tahu, kita pindahin yuk. Gitu, Bang. Ini puncak bandelnya kita nih pada nih. Gue pengen tahu horornya nyampe mana. Karena gitu kan. Lu sih gila, saya kata. Udah, cuek. Itu kursi goyang kita gotong, Bang. Berempat kita pindahin keluar, Bang. Keluar villa. Kan di luar villa itu kan kayak rumput-rumput gajah gitu ya. Rumput-rumput tipis luas gitu ya. Kita taruh situ, Bang. Iya kan? Kita main karambol lagi ke dalam. Mana? Nggak ada apa-apa kan? Gitu kan? Nggak lama. Kita mau tidur nih. Ngantuk nih. Jam-jam 2-an. Jam-jam 1 dah. Jam 1 lewat. Ngantuk ya. Pindah ke kamar yuk. Dingin. Saya bilang gitu kan. Ayo. Ke kamar nih. Ke kamar nggak tidur, Bang. Main remi. Main remi tuh di kamar tuh sambil minum juga, ya kan? Main remi. Saya ingat lagi, kata si Akang kan, kamar sebelah nggak boleh ditempatin nih. Saya kata gitu kan. Bandel lagi. Gimana kalau kita sekarang pindah ke situ, saya bilang. Cocok. Orang pada celeng semua kan, Bang, ya? Lagi pada sinting semua. Jadi pindahin, Bang. Kita pindah ke
kamar yang dilarang itu. Begitu saya buka, di tengah-tengah kamar itu tempat tidurnya gede bang. Tempat tidur lebih dari nomor 1 kayaknya. Benar. Tempat tidur boleh mesen, cuman dari kayu, kayaknya kayu jati, kakinya gede-gede gitu kan. Dari awal aja kita tidur di sini, saya bilang, ya kan. Lega banget ini, kayak lapangan bola tempat tidur. Spraynya putih, saya ingat, putih. Ada palanya tuh, ada senderannya gitu, cuma posisinya di tengah. Udah pada geletakan kita di tempat tidur, kagak lama begitu. Lagi mau pulas nih, anak-anak kita tidur berempat bang di tempat tidur itu, kayak mau pulas. Saya ngerasa, waktu saya merem itu ngerasa, kita kayak diayun bang. Goyang-goyang. Goyang-goyang. Saya mikirnya, apa pengaruh alkohol? Apa-apa nih? Kalau merem nih, persis digoyang. Kalau saya melek, berhenti. Merem, goyang lagi. Wah ini si alkohol dalam hati saya. Saya senggol si Bendot. Dot, apaan? Gue kok kayak ngerasa diayun ya? Lah, gue juga, dia bilang. Si Bendot ngomong begitu. Gara-gara minuman kali. Gue sih Som, dari dulu tukang minum nggak pernah begini. Nggak pernah ngerasain begini gitu kan. Nggak lama dari situ bang, pintu kamar kayak ada orang gebugin bang. Duar. Panik kita bang, berempat panik. Pada duduk semua. Saya pikir si Akang bang marah. Pikiran saya tuh. Marahnya apa? Marahnya dia mungkin dia masuk bawa alkohol. Kursi gue yang ada di luar. Kan saya mikirnya gitu ya. Marah kali misalkan. Si Akang kali marah. Nah dari celah pintu di bawah itu saya lihat. Itu kayak banyak kaki bang. Kayak banyak bayangan orang tapi nggak satu, banyak gitu kan. Karena kita lagi pengaruh alkohol, saya juga punya pikiran gini, jangan-jangan kita dikepung warga. Gitu bang, pikiran saya. Jangan-jangan kita dikepung warga nih. Ngomong aja udah kasak-kusuk itu berempat. Terus kita gimana nih? Udah buka aja minta maaf. Mungkinan kenceng bang. Jadi si pintu itu duar. Sampai mau gedobrak. Cuman saya rampok kali. Mikir lagi. Iya kali. Kita punya inisiatif. Karena saya takut pintu ini kedobrak. Akhirnya kita punya pikiran. Ganjel pakai tempat tidur bang. Kan tempat tidurnya berat tuh. Kita dorong berempat. Emang beratnya minta ampun bang. Pelan-pelan jalan tuh geser. Belum nyampe ke pintu. Tapi posisi udah habis tuh. Udah geser udah ke pintu. Nggak taunya di bawah tempat tidur itu kuburan bang. Kuburan? Kuburan kotak. Cuma agak lebar. Jadi ibaratnya bukan kuburan buat satu orang ya. Okay. Saya ngelihatnya ya. Agak panjang, agak lebar. Saya mikir. Jadi itu kan, kamar itu kan ubinnya kayak granit gitu ya. Cuma di pas kotak ada tuh celahnya ke bawah. Ke dalam gitu? Ke dalam kotak. Saya mikir. Coy. Kuburan kali ini. Gitu kan. Masa kuburan dalam kamar sih Sam? Kita kan kagak tahu ini bangunan, ya kan? Makin panik. Kita akhirnya beraniin diri, bang. Buka pintu tuh, bang. Yang tadinya rame, saya ngeliat kayaknya ada orang di luar itu, nggak ada apa-apaan, bang. Saya keluar, kita berempat lari. Keluar nih, langsung keluar villa. Bangku goyang itu kan tadi di luar, bang. Kita taruh. Itu di bangku goyang ada cewek lagi nyulam, di belakangnya itu ada si menir itu, bang, yang orang Belanda itu, diri. Berarti sosok yang ada di lukisan itu? Sosok yang ada di lukisan itu sekarang ngewujud. Begitu saya nengok dan semua anak-anak lihat, makin kencang bang lari bang. Larinya kemana? Larinya ke rumah si Akang. Kita udah keluar belok kiri, sebelah kanan kan tuh bangku goyang tuh. Saya nggak tegas mukanya, pokoknya sosoknya udah persis yang di lukisan. Lu lihat nggak tadi di bangku? Iya, gue lihat. Lari tuh kita berempat bang. Jatuh-jatuh ya, ada pala lagi puyeng minuman gitu kan. Ngos-ngosan. Ada itu jam berapa ya? Jam 3 kali udah segituan tuh. Si Ujang keluar. Ada apaan, A? Bapak lu mana? Saya bilang. Ada. Bangunin dah. Kita udah kepalang tanggung dah, Bang. Omelin dah. Ya kan? Dari kasus yang rada sorean tadi. Cewek kan, kesurupan ya kan. Itu mah nggak ketahuan tuh, Bang. Sama si Akang. Akhirnya ya udah ketahuan deh ini. Kejadian ini dah. Udah, biarin. Kenapa? Si Akang keluar. Maaf, Kang. Saya cerita dah kan. Gini.
Kan saya udah bilang, dia bilang gitu kan. Kan saya udah bilang gitu. Ya udah, tunggu terang aja ntar kita rapihin. Nah, saya lupa. Waktu kita di kamar itu bang, itu karambol kan di luar bang, di ruang tamu. Itu kayak dibanting bang. Saya. Duar, prak. Itunya bijinya kan tuh. Pada mauran itu jelas kedengeran. Awalnya itu kayak dibanting gitu, buar gitu kan. Baru pintu digedor gitu. Udah begitu kita cabut udah ke rumah si Akang. Udah reda siangan nih, udah mau 5:30. Baru kita balik ke villa rame-rame. Saya mah pengen ngelihat karambol. Bener nggak itu dibanting? Bener bang, berantakan bang. Wujudnya bener berantakan. Bijinya pada banyak diubin keluar. Ini yang semalam dibanting sama dia ini. Bener, iya udah bener. Nah, kita kan udah balik nih. Kan harusnya ini nunggu si Iwa ngejemput nih. Saya mikirnya pasti kalau nggak siang sore nih, ya kan? Kita udah kadung kayak begini nih, serem ya kan? Akhirnya ngambil keputusan cabut bang. Kita cabut aja yuk. Yaudah cabut. Nah, turun deh. Kita balik deh ke Jakarta deh, nggak nunggu si Iwa. Nah, ketemu lagi di Jakarta kan? Si Iwa nyampe tuh, langsung ke studio saya dia, nemuin saya. Kita lagi pada di luar bang. Itu bang kayak karambol apa semua kita tinggal. Termasuk botol-botol minuman tuh kita udah kagak pikirin, udah terserah kan. Saya bilang lu mau omelin kek, ya kan? Gitu kan? Udah terserah dah. Nah, yang penting kita udah aman, udah nyampe Jakarta. Si Iwa cerita sama saya. Begitu nyampe di Jakarta, lu gimana sih gini-gini? Ya udah, omelin aja dah, gue dengerin. Saya bilang gitu kan. Dia cerita gini bang. Setelah gue datang ke situ, si Akang nyamperin gua. Teman-temannya udah pada pulang. Gitu kan. Pulang kenapa, Pak? Ceritain dah itu semua kejadiannya. Yaudah, akhirnya kan si Ucul sama si Iwa emang mau balik kan. Dia masuk lagi ke dalam. Ditegur lagi sama si Akang. Iwa mau kemana? Nggak ngecek barangkali ada yang ketinggalan. Gitu kan. Itu barang-barang kayak karambol apa itu udah disiapin sama si Akang bang di luar, udah tinggal angkut gitu kan. Kalau tas-tas sih udah dibawa semua, katanya gitu kan, kata si Akang. Saya cek dulu deh ke dalam. Begitu ke kamar tempat kita tidur, si Iwa ini ngeliat tas saya bang, ngeliat tas saya, diambil sama dia, diambil. Begitu nyampe luar kan dibawa tuh tas saya. Tas kayak ransel gitu. Ditegur sama si Akang, itu tas ulah dibawa katanya. Gitu bang, itu tas ulah dibawa. Orang tas saya, begitu dia ngomong tas saya, totalnya tas orang Belanda bang, yang dijinjing begini. Jatuh, keluar itu foto-foto zaman Belanda, yang masih hitam putih. Itu si Iwa cerita sama saya. Saya pikir, ini orang kan rajin sholat, nggak mungkin bohong. Gitu kan. Saya bilang, serius lu Pak? Serius gua. Ya artinya kan dia kebagian juga bang. Kebagian horornya juga kan gitu kan. Cuma dia begitu doang. Itu langsung dirapihin tuh sama si Akang foto-fotonya. Nah bingungnya kenapa waktu gua ambil itu gua lihat tas elu Som katanya. Tas elu, orang gua bawa tas elu dia bilang. Gitu kan. Ya udahlah. Selesai deh cerita di situ ya kan. Di villa itu pengalaman. Ya gangguannya seperti itu aja. Jadi, tapi emang real itu saya pertama kali ngelihat sosok Kunti kali itu yang disebut Kunti kali ya, yang saya lihat. Ya pokoknya mukanya kayak piring gitu, udah kayak piring, bukan piring buat makan bang, piring yang buat apa sih biasanya yang ceper itu loh. Piring ceper kan agak gede tuh. Kayak gitu persis mukanya, gitu kan. Berarti beda sama yang pertama abang lihat yang lagi renang ya? Beda. Kalau yang lagi renang kan wujudnya kayak cewek cakep. Cakep. Biar kata dari jarak jauh itu saya lihat, cakep nih cewek nih. Saya bilang gitu. Begitu saya paranin, airnya aja kagak ada. Itu kolam renang emang nggak pernah dipakai. Kata si Ujang juga nggak pernah dipakai. Makanya waktu Ujang nanya berenang di mana, karena kolam renang nggak ada lagi. Nggak ada airnya juga. Nggak ada airnya juga. Oke. Cuma penglihatan saya waktu itu lepas asar itu saya lihat. Nah tapi pernah ada cerita nggak sih dari si Akang atau si Ujang ini yang tentang sosok cewek ini? Apakah dia dulu orang atau gimana? Kalau saya korek cerita,
berarti kan saya bilang gini sama si Ujang nih, Jang, berarti itu yang gue lihat siapa ya, gitu kan? Cewek itu siapa ya? Akhirnya si Ujang cerita, waktu itu Ujang masih SD katanya bang. Cuma sempat pernah dengar cerita dari bapaknya. Jadi itu dulu ada villa itu jadi kayak semacam disewain bang. Disewain. Terus ada makan korban satu meninggal di kolam renang. Anak dari salah satu yang nyewa villa itu. Cerita gitu. Tadinya sih si Ujang ini nggak mau cerita, ya kan? Begitu saya desek, karena saya bilang gini, semua itu pasti ada asal usulnya, Jang, saya bilang gitu kan. Udah lu cerita aja. Anaknya polos juga kan, Bang. Jadi kalau kita gentak dikit ngaku gitu modelnya, ya kan. Udah lu cerita aja sama gua, saya bilang gitu. Jadi gini ya tapi walau alam dia bilang apa, masa iya sih yang mati jadi setan begitu gitu kan. Saya bilang ya mungkin menyerupai aja jinnya, saya bilang gitu kan, teror aja. Jadi biar kalau orang yang percaya yang mati itu hidup lagi jadi setan atau segala macam kan, tujuan jinnya itu kan memang untuk mengkufurkan iman kita, gitu kan. Ya udah, berarti saya tahu. Nah, waktu saya nyangin ikan, dia nampakin saya dengan wujud aslinya ya, aslinya begitu. Yang wujudnya kayak piring gitu. Kayak piring gitu, bunder gitu kan, lebar. Mulutnya hitam gede gitu kan. Dan itu juga temen Om lihat ya, yang temen abang lihat juga kan. Teman saya, si Bendot. Yang lari dia langsung. Iya, tapi dia nggak lihat. Oh, nggak lihat muka. Sosok mukanya nggak, kan di belakang dia tuh posisinya, si kuntinya. Dia lari ketika pas dia ngomong bagi doang. Iya, begitu, bagi dong. Bukan bagi dong bang, bagi. Oh, bagi. Gitu. Saya lihat, seprok. Mungkin antara dua nih, teman saya lari karena ngeliat saya pingsan, apa denger bunyi itu, iya. Bagi, antara dua ada, gitu kan. Orang begitu saya sadar juga udah di dalam villa. Udah digotong. Iya. Akhirnya begitu nyampe di Jakarta, si Iwa ngomongin, gimana villa gua, serem nggak? Bukannya serem, itu memang sarang setan, saya kata gitu, ya kan. Kapan-kapan bolehlah ke sono lagi, saya gituin kan. Mungkin ada yang lebih horor lagi gitu kan. Tagihan mah. Penampakannya saya bilang gitu. Teman saya ajakin, gimana Dot? Kagak, dia lu bayarin juga gua kagak mau katanya. Oke. Nah tadi kan pas di dalam kamar yang nggak boleh dibuka itu ada makam ya. Tapi itu beneran makam. Nah itu saya konfirmasi ke si Iwa aja, Iwa nggak tahu. Oke. Iwa aja nggak tahu. Yang notabene itu sebenarnya villa punya dia kan, punya bapaknya gitu kan. Lu tau gak Pak? Gua dorong itu tempat tidur sama anak-anak. Di bawah itu ada celong ke bawah kotak. Bentuknya kayak, gua mikirnya sih itu kuburan. Siwa aja bilang nggak pernah lihat. Mungkin selama ini memang karena ketutupan tempat tidur, dan tempat tidur itu kan berat banget Bang. Saya aja dorong berempat jalannya pelan kok itu. Saking beratnya. Saking beratnya itu. Ya kan? Ya mungkin selama ini itu yang dirahasiakan. Ya mungkin kalau saya konfirmasi ke si Akang, mungkin Akang cerita, tahu. Iya kan? Karena dia juga ngewanti, jangan tidur di kamar ini. Nah, mungkin, sorry Bang, alasan dia ngelarang nih, nggak boleh tidur di sini. Apa sih Bang? Dia ngasih tahu nggak alasannya apa? Enggak. Pokoknya udah pesen begitu, itu kamar ada 4, silakan dah. Yang mana? Mau di pojok, mau nomor 1, yang penting nomor 2 ini jangan. Gitu kan? Kan kita penasaran ya, penasaran. Jangan kenapa sih, ya kan? Itu kamar 4 nggak ada yang dikunci, Bang. Nggak ada yang dikunci. Jadi kita bebas. Geratak kemana aja bebas. Ya. Nah, begitu saya buka kamar nomor 2, enak banget, kamarnya wangi. Ya kan, gede. Tempat tidurnya kayak lapangan bola. Udah, dari kemarin aja kita tidur sini. Saya kata gitu. Karena kita dari awal udah dilarang jangan tidur di situ, ya nggak berani dong, gitu kan. Tapi karena penasaran, didorong dengan perasaan bandel, ya udah kejadian, ngamuk dia setannya. Setannya mungkin, wah ini orang songong udah dilarang malah. Udah dilarang, ya, ditambah yang kursi goyang dipindahin kagak boleh, dipindahin, didudukin nggak boleh, didudukin gitu kan. Iya benar. Udah, akhirnya ya
Akhir kejadian Mungkin marah. inilah. Nah, satu lagi Bang, kan tadi di dalam situ ada lukisan orang Belanda ya Bang. Nah itu sebenarnya lukisan siapa dan apa gitu maksudnya Bang? Kok bisa ada sosoknya juga gitu keluar? Mungkin dari dulu kali itu, mungkin pemiliknya itu. Nah, kan saya tanya si Iwa ini kan waktu ngambil tas itu kan tumpah foto-foto zaman dulu, ya kan? Itu lu liatin nggak Wak foto-fotonya? Ah, gue gak sempet. Yang gue liatin sih foto-foto zaman dulu orang-orang Belanda, gitu kan? Foto-foto orang Belanda. Saya mau nanya gini Bang, tadinya. Ada nggak lo nemuin foto yang di lukisan itu? Yang sama ya. Oh, ya kan? Kalau emang ada ya berarti fix. Itu pemilik awal, gitu kan? Saya pikir gitu kan. Si Iwa bilang nggak sempet gue buka begitu. Orang gue udah ke situ juga agak sore, gue ngubur waktu, ya kan? Mau turun gitu. Ya udah, itu pengalaman saya sih itu di. Oke. Ada lagi satu pengalaman yang sampai detik ini, kalau saya ingat Bang, saya pikirin nggak masuk nalar. Apa tuh Bang? Jadi saya dulu gini ceritanya, saya pernah ngalamin satu kejadian dalam hidup saya yang sampai saat ini kalau saya pikir secara nalar logika nggak ketemu. Ya, ceritanya gini, saya dulu punya nenek, ya, nenek saya ini punya abang, abangnya punya anak laki-laki. Jadi ke saya jatuhnya apa tuh? Udah jauh dah pokoknya, tapi masih saudara dong, ya kan? Itu saya manggil dia aja Bang, namanya Bang Mamat kan. Kerjaan dia Bang, supir ambulan, pengantar jenazah. Berarti ini di luar konteks yang villa tadi ya? Ya nih, ini cuma saya mau pengalaman lain lagi nih. Mau share pengalaman saya yang sampai saat ini saya nggak habis pikir dah, ya kan. Tapi kalau kita mau kembali kepada hal goib itu memang kalau dipikir nggak ketemu. Goib itu nggak akan ketemu dengan logika. Benar. Betul ya, gitu kan. Udah. Makanya kalau saya ingat pengalaman saya itu, saya mikirnya kembali, oh goib itu nggak bakalan kena sama logika. Ya udah. Saya kan dulu di hutan kayu tinggal di Jalan Nanas, Bang. Jadi yang meninggal ini tetangga kampung saya, namanya Keramat Asem. Ada di hutan kayu, Keramat Asem gitu. Meninggalnya ini korban tabrak lari. Ya. Nah, saya dari studio nih, lapar nih mau balik nih. Saya balik dari studio saya ke rumah mak saya itu kagak jauh, Bang, ya kan. Jalan kaki paling 10 menit nyampe, ya kan. Balik, ada Bang Mamat sama bapak saya lagi ngobrol, ya kan. Itu saya jam berapa? Jam 11 tuh Bang, malam. Begitu ngelihat saya, Bang Mamat, nah kebeneran, gitu kan. Kenapa Bang? Ikut gue yuk, nemenin gue. Kenek gue kagak masuk, kagak bisa datang, ya kan. Nemenin ngapain? Ngantar jenazah yuk, katanya. Si Anu gitu kan. Cuma jenazah lagi diambil dari rumah sakit nih. Ntar kalau datang, Isom ikut abang ya, gitu kan. Saya mikir Bang, saya ngeliat bendera kuning aja takut Bang, ya kan. Bapak saya ngomong gini, udah temenin, biar lo ngalamin, gitu kan. Biar nambah pengalaman, katanya. Takut Pak, saya kata gitu ke bapak saya. Ngapain takut? Kita juga ntar pada bakalan mati. Bapak saya ngomong gitu. Yaudah dah, bilang, ya kan. Itu mobil ambulannya Bang Mamat itu udah stay di pinggir jalan, Bang. Jadi rumah bapak saya kan masuk ke gang. Nah itu udah ada ambulan ada di situ. Jadi nunggu dijemput sama pihak keluarga si jenazah, baru kita berangkat dong ngambil gitu kan. Ngantarnya ke daerah Pandeglang. Ya, Pandeglang Banten tau Bang ya. Udah. Itu jam 11 malam. Ada jam 1 berangkat kita. Udah ke rumah duka. Jadi mau dibawa langsung ke Pandeglang. Mau dimakamin di sana. Karena orang tuanya itu di sana, di Pandeglang. Nah, si jenazah ini kerjaannya itu kalau nggak salah dagang ya, cuman saya nggak paham dagang apa. Jadi ngontrak di daerah situ. Udah bawa ke sono, kita bawa tuh berdua.
sama RT-nya dia, PRT-nya dia. Jadi kita bertiga bang, berempat sama mayit dong, ya kan. Udah berangkat, kita ke Pandeglang. Pak RT ini pindah mobil bang di pertengahan jalan, ikut mobil keluarga karena udah ditungguin. Tahu di jalan mana, pokoknya saya mengintil doang. Bang Mamat juga awalnya ngomong gini sama saya, lu temenin gua ngobrol, gitu kan? Ayo udah dah, duduknya di mana bang? Di depan sama gua. Jadi saya berani kan. Begitu si RT turun, ngikut mobil keluarga, jalan duluan. Kita jadi tinggal berdua dong bang, ya kan? Berdua. Jalan lagi, ngejalutin perjalanan. Bang Mamat ngomong begini. Jadi ambulannya itu di belakang itu ada kayak kaca kecil bang, bisa digeser buat akses ke belakang kan. Bang Mamat ngomong gini sambil nengok. Yang tenang ya, ini saya mau anterin pulang. Saya tuh udah, waktu itu saya kan baru lulus SMA, ya udah nganggur juga sih, setahun mah ada gitu. Nah, ngomong begitu saya bilang. Jadi saya mikirnya kan macam-macam ya. Yang tenang ya, ini saya mau anterin pulang gitu. Udah jalan tuh. Udah jalan, ada di suatu jalan gitu di daerah mana, mobil berat bang. Bang Mamat ngomong gini, mobil berat nih Som. Kempes kali bang, saya gitu-gitu. Kempes kali bang. Agak masa kempes sih. Ada suara berisik bang, letak di belakang. Batin kelotakan gitu kan. Ajak ngobrol lagi Som. Dalam hati saya, gila kali, gue kan diajak buat, katanya buat nemenin lu. Buat ngobrol sama lu. Sekarang ngobrol sama mayat dalam hati saya gitu kan. Udah karena mikiran kagak beres, minggir bang. Bang Mamat turun. Saya ikut turun dong, takut ya kan. Buka tuh pintu belakang. Tangannya keluar gini bang. Si mayat keluar dari keranda. Sebelah kiri berarti. Kalau kita buka pintu mobil, dia sebelah kiri gini. Kan memang dari rumah sakit tuh belum diapa-apain bang. Belum dimandiin, belum dikafanin. Jadi cuma diikat perban. Kayak perban gitu ya. Pantesan, kata si Bang Mamat gitu. Saya ngeliatin aja di belakang bang. Gua yang ngeliat bendera kuning aja takut, sekarang gua ngeliat yang begini dalam hati saya gitu kan. Udah gerutu aja. Naik tuh Bang Mamat tuh. Buka keranda. Sampai pegangin. Yah, saya suruh megangin lagi naik ya kan. Saya naik mau nggak mau bang. Naik sebelah sini. Si Bang Mamat sebelah sono. Ngiketin tangannya lagi dong. Tak kan mau nggak mau saya ngeliat mukanya bang. Benar. Mau nggak mau udah saya ngeliat mukanya. Yang saya lihat sih di sini masih ada darah bang keluar di mulut ya kan. Saya ngelihat kayak orang kesima, saya jadi negesin bang, negesin si mayat saya. Anjir, gue bilang. Udah beres tuh, tutup lagi, udah lanjut perjalanan. Singkat cerita, nyampe dah di tujuan ya. Nyampe di tujuan, emaknya kali tuh saya belum kenal. Nangis tuh, ambulan datang nangis, udah turunin jenazah langsung bawa ke ruang tamu. Saya nyamperin yang ibu-ibu tadi nangis itu. Bu, punten, abdi badai ngiring kacai. Saya bilang gitu, bahasa Sunda nih. Artinya, Bu, permisi saya mau numpang kamar mandi. Saya kata gitu. Karena tuh saya di jalanan tuh nahan kencing, Bang. Udah nahan kencing udah nggak kuat. Oh, mangga. Lewat pintu samping, jadi ada pintu dapurnya. Jadi namanya bangunan orang kampung, Bang. Ini ruang tamu masuk. Dapurnya tuh lewat samping bisa, ada pintu lagi. Udah saya lewat samping kan. Tuh jenazah masuk tuh. Jadi dapurnya itu masih tanah, Bang. Belum diubin. Nggak dipelur juga, masih tanah. Gede dapurnya. Rumah kampung kan biasa gitu ya, gede. Saya cuci kaki, cuci muka. Udah, tuh di dapur nggak ada orang. Karena lagi pada di ruang tamu semua kan. Nginin si jenazah gitu kan. Ngurusin si jenazah. Saya habis cuci kaki. Di dapur itu ada meja makan, mepet ke tembok. Sebelahnya ada bangku. Jadi saya duduk begini, ini meja makan, ini pintu yang dari ruang tamu akses ke dapur dong. Iya kan? Saya lagi ngelapin kaki, Bang. Agak nunduk. Ngelapin kaki.
Depan saya ngeliat kaki, Bang. Saya ngeliat kaki. Pakai celana panjang. Celana panjang koko. Baju koko. Terima kasih. Saya nengok ke atas. Yang ngomong siapa, Bang? Jenazah, Bang. Jenazah yang tadi? Yang tadi. Ini cerita belum habis nih. Jantung saya udah mau copot tuh, Bang. Saya udah. Terima kasih. Terus dia ngomong gini, adik saya udah dianterin. Saya langsung nalar otak saya, plong. Terus ada kemungkinan nih saudara kembar, Bang. Betul nggak? Logikanya saudara kembar berarti ini dia nih. Kan lagi di ambulan saya tuh merhatiin mukanya jelas tuh, Bang. Lagi ngerapin si mayit. Masih kerekam, masih kelihatan aja di mata saya. Ujuk-ujuk depan saya lihat begitu dia ngomong terima kasih. Yang saya lihat tadi di keranda kan. Shock dong saya. Terima kasih. Begitu dia ngomong adik saya udah dianterin, saya agak plong. Dikagetin lagi saya. Itu saya udah kaget. 2 kali kaget, Bang. Saya lagi kaget begitu. Dari pintu sebelah kanan, dari akses ruang tamu ke dapur, ibunya ngomong, ngagetin saya. Dek, itu kopinya. Ngopi dulu, santai kan? Santai, Bu. Saya kaget. Begitu saya nengok, yang tadi ngomong terima kasih adik saya udah diantar, nggak ada, Bang. Hilang nih. Saya pikir masuk ke dalam kali, ya kan? Udah, saya bawa kopi dong. Saya lewat samping lagi, itu ramai tuh di sebelah. Saya lihat dari kaca samping. Saya nyamperin si abang saya tuh, Bang Mamat. Anjir, Bang, gue dikagetin, Bang. Kenapa? Ini romanya nih, jenazah ini punya saudara kembar, Bang. Saya bilang gitu. Lah, lu tahu? Gue habis lagi ngelapin kaki. Depan gue pisan ngomong. Terima kasih. Begitu gue lihat jenazah, terus dia ngomong, adik saya udah dianterin. Berarti kan ini adiknya, Bang. Saya pikir gitu dong. Iya kali. Si abang saya gitu ngomong gitu. Kita lagi ngopi, Bang. Kita lagi ngopi nih. Orang warga situ, bapak-bapak, nanya, dari sini nanti mau langsung pulang apa ada kerjaan lagi? Kang, dia bilang gitu. Nggak ada sih, Pak. Dari sini mah kita langsung pulang. Oh, kalau gitu santai dong, gitu kan? Santai sih, ya udah ngopi-ngopi aja dulu, ya kan? Jenazah juga lagi mau dimandiin, gitu kan? Kan saya mau konfirmasi masalah saudara kembar apa gitu kayak segala macam. Saya tanya, sambil ngopi, ngerokok nyantai. Pak, punten. Nah aja, ini almarhum punya kembarannya? Ada kakaknya ya? Iya, ada. Kakak kembarannya. Lega dong, Bang, saya, Bang. Oh, sambil ngerokok. Tuh, kan, Bang. Bang Mamat saya colek. Bener kan, Bang? Iya. Iya, ya. Nggak lama setelah Bapak ngomong gini. Iya mah diibaratkan si Adina ya nyusul ya. Ini diibaratin adenya ini yang meninggal ini nyusul. Nyusul kakana, dia bilang. Nyusul abang ya maksudnya. Saya bengong lagi, Bang. Maksudnya gimana, Bang? Ada mah bangsa 3 bulan, kakaknya duluan yang meninggal. Berarti 3 bulan sebelumnya udah abangnya duluan meninggal. Saya tanya sakitnya DBD, Bang. Sakit DBD, demam berdarah. Wah, langsung saya stres di situ, Bang. Baru stres. Makanya yang saya jadi pikirin itu waktu si emaknya nongol itu ngagetin saya, tengok-tengok nyari itu dia nggak ada. Itu saya curiga lagi di situ udah. Cuma karena tadi si orang itu ngomongnya terima kasih adik saya udah dianterin, saya udah hilang takut saya itu sebenarnya. Oh berarti ini real orang. Ini adiknya yang meninggal, kembaran mungkin gitu kan. Begitu si bapak itu tetangganya dia ngomong, ini adiknya ibaratnya menyusul kakaknya. Wah stres saya di situ, Bang. Stres. Itu besok-besok saya diajakin lagi sama abang saya.
Nganter yuk. Kemana bang? Dekat situ ke Tegal, ogah gue udah. Kapok. Udah kapok bang, ya udah. Kayak kagak ada kerjaan lagi aja. Saya udah pertama kali ngikut udah begitu. Kasih pengalaman begitu saya ogah. Pengalaman pertama malah nggak enak. Waduh. Oke. Kagak ada. Itu sampai sekarang tuh kalau saya ingat itu bang, kalau mau kita pikirin yang ada puyeng. Benar. Puyeng. Nggak dimasuk nalar lah ya. Nggak masuk nalar. Ya udah artinya kalau udah kayak gitu ya itulah gaib. Benar. Gitu. Yang namanya gaib semakin lu telusurin lu semakin gila. Semakin Gitu. pusing. Iya, pusing. Nggak ada ujungnya juga. Nggak ada ujungnya gitu loh. Nah itu dia tadi sedikit pengalaman juga ya bang ya. Iya. Yang mulai dari villa, dari yang tadi ngantar jenazah ya bang ya. Sampai digentayangin tuh. Aduh. Tapi untungnya aja digentayanginnya ngucapin ini terima kasih bang ya. Makasih gitu. Terus rapi lagi bang, pakai koko, pakai peci gitu kan. Artinya penampakannya bagus kan? Bersih gitu. lagi. Iya, bagus. Gak nyeremin orang gitu. Gua yang nyeremin apa? Gua cekek lu, kagak gitu kan ya kan? Nakutin dia lah ya. Iya, makanya saya ibaratnya sebenarnya saya lebih kaget waktu ibunya itu ngomong. Malah Ngopi dulu, itu saya lebih kaget sebenarnya. Kita lagi parno ya kan? Iya, lagi fokus sama yang ini malah datang lagi. Makanya kan saya bilang 2 kali kaget saya di dapur itu. Aduh, ampun dah. Oke, sekian nih. Terima kasih banyak nih Bang Isok. Iya, sama-sama. Udah berbagi pengalaman lagi di Kisah Tengah Malam. Dan sebelum closing, gue mau ngingetin lagi nih buat kalian yang punya pengalaman horor dan ingin berbagi kisahnya di Kisah Tengah Malam, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Yaudah, segitu dulu. Gue Viko pamit undur diri dan Bang Isok juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.